hati damai ya. Tidak mencari perkara di luar sana karena kita semua damai. Saya Kak Rose hari ini ditemani Daniel seperti biasa akan menemani Anda di acara Rumpi. Oke, ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita seru-seru semua ya. Dan pastinya kita bisa mengambil hikmah baik dari semua cerita. Kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Apa berita yang lagi kita highlight hari ini? Ini dia. Berita hot kali ini datang dari Tobias Justin atau Just No Limit. Gamer sekaligus YouTuber berusia 26 tahun ini kemarin mengumumkan telah melamar sang kekasih Siska Cole, konten creator yang dikenal dengan konten-konten mewah seperti mukbang nasi padang seharga 13 juta, makanan yang kerap ditambah edible gold, hingga membuat ice cream yang rasanya tak biasa seperti rasa ayam geprek, nasi padang, dan bibimbap. Pasangan yang telah lamarannya yang telah ditonton lebih dari 13 juta kali ini membuat netizen salah fokus karena cincin yang diberikan Just No Limit harganya mencapai 1 miliar rupiah hingga disebut netizen pasangan Money No Limit, saingan Rafathar, couple sultan bertambah, dan tidak ada alasan pacaran lama karena harus mengumpulkan modal. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama yang akan berbagi ceritanya. Ada siapa? Kita lihat profilnya Tessa Kaunang berikut ini. Tessa Kaunang, artis berusia 45 tahun ini 16 Agustus kemarin berduka lantaran adiknya Genesi Kaunang meninggal dunia karena sakit kanker liver stadium 4 sejak awal 2022. Sebelumnya sempat didiagnosa ambeien namun dokter salah diagnosa. 3 hari sebelum adiknya meninggal, Tessa mendapat firasat sebab Genesi sudah kesulitan berkomunikasi dan di hari terakhir Tessa hanya bertemu sebentar karena harus bekerja di luar kota. Perempuan yang ingin membalas jasa sang adik dengan membantu merawat anak-anaknya ini mengaku banyak dibantu Genesi yang berprofesi sebagai pengacara, seperti saat rumah Tessa digerebek karena laporan mantan suaminya pada 2018, bahkan Genesi sigap membantu hal kecil seperti memperbaiki wifi dan merapihkan kabel. Seperti apa kenangan Tessa Kaunang terhadap mendiang adiknya? Dan mengapa Tessa tidak menanggapi komentar Sandy Tumiwa dalam postingan yang diunggah 16 Juli lalu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, di private room sekarang sudah ada Tessa Kaunang ya. Tanggal 16 Agustus kemarin ya Tessa kehilangan sosok adik yang deket banget sama kamu gitu ya, yang sosok yang peduli sekali sama. Adik yang jaraknya cuma 1 tahun sih sama saya, jadi pada masa kecilnya itu benar-benar barengan. Kan kalau gue kan bertiga ya, keluarga bersaudara. Yang pertama saya, terus adik saya yang Genesi, dan juga yang terakhir itu Meiko Kaunang itu bedanya 11 tahun. Jadi agak jauh. Jadi ini yang betul-betul dekat sama kamu. Dekat, jadi sampai sekarang pun. Ya gini, jadi waktu kecil karena kita saking deketnya udah kayak anjing sama kucing. Jadi berantem terus, waktu kecil bener-bener berantem terus. Tapi seiring berjalan waktu, pada saat dewasa ternyata kita saling support. Oke, ini kalau kita tunjukin foto ya, nih fotonya. Iya. Lihat orangnya sudah pergi meninggalkan kita di dunia ini gitu ya. Tapi apa kalau kamu lihat sosok ini, apa yang masih terasa sekali gitu, teringat banget apa? Adik saya ini orangnya itu bisa dibilang orang yang perfeksionis juga. Saya orang yang perfeksionis juga, tapi dia lebih detail sebagai cowok. Karena kalau dibandingkan kita keluarga gitu, yang paling handyman tuh dia. Dia itu paling seneng yang namanya pasang-pasang kabel, sound system. Dia juga kan bergelut di dunia musik ya gitu ya. Kayak misalnya waktu itu saya bilang, Jen ini tolong dong pasangin wifi. Ada router yang mesti dipasang supaya nyambung dari bawah sampai atas wifi-nya. Dia yang bantuin. Karena kalau dia itu benar-benar detail banget, dihitung per jaraknya. Pokoknya rapi banget deh. Ketika kamu menjadi single parent? Waktu saya jadi single parent, karena kebetulan dia ini kan pengacara juga. Waktu itu ada beberapa kasus yang saya harus hadapin pada saat perceraian, terus ada masalah juga. Dia yang support saya. Pokoknya dia yang bilang, udah mbak, aku yang jagain, aku yang ke rumah, aku tungguin, jangan sampai ada orang masuk apa segala macam. Memang dia. Gitu. Ketika mendiang meninggal, apa yang kamu rasakan? Paling kehilangan apa dari kehadirannya? Yang itu berat banget buat kamu? Ya
Ya itu tadi ya, dia itu orang yang memang apa-apa gitu. Waktu saya ada masalah juga saya bilang, Jen ini tolong dong begini, sampai masalah mobil gitu. Memang dia yang paling ngerti gitu. Bukan karena dia orang yang mau disuruh-suruh, bukan disuruh-suruh, tapi saya bisa konsultasi gitu loh sama dia. Jen ini kok mobilnya rusak ya, ininya nggak enak, itunya nggak enak, kenapa? Oh itu dia tahu gitu. Dia dulu kan pernah ambil teknik mesin juga. Jadi sekarang kalau kamu lagi ada masalah seperti itu, ya nggak ada yang bisa diajak ngomong gitu. Semua kita keluarga memang bergantungnya sama dia. Untuk masalah hal-hal yang kecil-kecil itu bergantungnya sama dia. Karena yang lainnya itu punya kemampuan masing-masing. Papa saya, mama saya, adik saya yang terakhir itu punya kemampuan masing-masing yang tidak kita punyain. Yang punya cuma adik saya ini. ketika di saat-saat terakhir mendiang meninggal, kamu nggak ada di sisinya? Di saat-saat menghembuskan nafas terakhir saya nggak ada. Saya kebetulan lagi perjalanan keluar kota. Nah sebelumnya itu sekitar jam 7:30 malam saya itu datang ke rumah sakit. Saya itu masih lihat dia, saya itu masih pamit gitu sama adik saya. Saya bilang, Jen, aku mau berangkat dulu ya ke Purwokerto. Kamu tungguin aku, jangan kenapa-napa, kamu sehat-sehat aja, kamu semangat. Nanti aku pulang, nanti aku balik lagi ke sini. Aku bilang gitu. Ya waktu perjalanan karena naik kereta, perjalanannya 4 jam sampai sana, udah selesai cuci muka mau tidur, nggak tahu ya dapat kabar dari mama bahwa dia udah nggak ada. Pada saat kamu ngomong sama dia nggak komunikasi? Waktu datang itu dia masih respon tapi nggak lihat saya. Karena jadi udah nggak bisa ngomong ya? Udah nggak bisa lihat. Jadi lihatnya cuma ke atas aja gitu. Terus dia masih respon, masih ngangguk, dan waktu saya bilang dada, tangannya masih dada tapi lemes banget, udah lemes banget memang gitu. Dan saya sih masih berharap saat itu dia masih bisa untuk melanjutkan hidup gitu loh. Kita kan semua berharapnya masih bisa sehat lagi. Ada harapan gitu. gitu. Iya. Kita lihat sekarang suasana pemakaman mendiang Gensi berikut ini. Papa kamu gimana menerima? Ya kita semua sekeluarga sih udah berusaha terima dengan ikhlas ya. Karena memang kita tahu bagaimana dia berusaha menghadapi kesakitannya dia selama dia di rumah sakit. Kita tahu bahwa dia udah berjuang supaya dia bisa sembuh. Saya dan keluarga udah berusaha untuk membantu dia dalam perawatan, dalam segala hal untuk membuat dia bisa sembuh gitu. Ya, tapi Tuhan mungkin berkata lain. Dan dia tidak sakit lagi sekarang. Dan sekarang dia udah nggak sakit lagi, dia udah sehat, udah bahagia bersama Tuhan. Ya, udah bisa senyum. Tadinya sih udah nggak bisa senyum, nggak bisa respon lagi. Tapi kamu melihat orang tua kamu gimana? Kehilangan anak itu kan juga hal yang berat ya buat orang tua. Iya pasti. Kita semua merasa kehilangan. Tapi kita selalu berusaha juga saling menguatkan bahwa ini yang terbaik buat adik saya. Adik saya juga pada saat hari Sabtu masih sempat ngomong. Dan dia malah menguatkan kita semua karena saat itu kita lagi ngumpul bareng. Dia bilang apa? Hari Sabtu itu hari Minggu itu dia masih ngomong. Dia bilang dia udah mulai ngelantur sih sebenarnya. Dia ngomongnya karena ngelihat pada nangis, dia bilang udah nggak usah khawatir masalah pembayaran. Semua udah beres, semua udah bisa diatasin. Mbak Tessa, Papa, Mama tolong kasih tahu nih sama Cynthia. Ada Cynthia itu yang nemenin dia terus ya. Ini kan udah beres ya? Iya udah beres, kita bilang gitu. Udah semangat, jangan bingung lagi. Udah ya, udah beres ya, dia bilang gitu. Dia hari Minggu itu dia masih sempat ngomong itu gitu. Kenapa kamu sebut itu ngelantur? Karena nggak ada masalah pembayaran. Tidak ada yang pikirin masalah pembayaran. Kita semua tuh nangisin karena keadaannya dia. Tapi dia pikirannya, kita bingung karena mesti bayar pakai apa, uang apa, berapa banyak gitu pikirannya. Nah itu yang saya bilang, wah ini udah mulai nggak terarah omongannya gitu. Tapi kita kita iyain aja. Dan itu dia terakhir sempat ngomong gitu. Dia bilang, udah ya, udah beres semua kan, udah selesai kan.
udah clear semua kan. Dia sempat ngomong gitu meskipun tidak selantang atau selancar Kalau dia- seperti saya omongin gitu. Jadi itu kamu sudah mulai agak firasat Iya, kayaknya. nah semakin berat. sejak itu dia nggak bisa ngomong lagi sampai hari Senin itu saya izin, itu dia udah nggak bisa ngomong lagi, cuman gerakan-gerakan aja. Sakitnya apa sebetulnya? Barangkali ini bisa share juga buat yang lain ya. Apa sih tanda-tandanya? Kan ini kronologi penyakitnya sebetulnya. Jadi awal tahun ini dia ngerasa sakit di perut, kayak susah buang air besar. Dan maaf ya itu seperti ada keluar darah gitu, dan dia pikir ambeien pertamanya gitu. Karena memang punya. Nggak ada. Nggak Cuman ada. karena gejalanya seperti itu. Dia pikir. Jadi pikir. nggak didiagnosa dengan dokter. Bukan, dia pikir. Akhirnya dia minum obat ambeien apa segala macem. Jadi mengobati sendiri. Mengobati sendiri dulu. Ternyata nggak sembuh-sembuh, makin sakit karena orang nggak bisa buang air besar itu kan sakit Ya, ya. nggak enak kok. Nggak enak sekali. Nah akhirnya ke dokter, baru ketahuan bahwa dia itu ada tumor usus. Tumor usus, jadi ada penyumbatan di usus sepanjang 15 cm. Akhirnya itu dioperasi, dipotong. Selesai itu kita pikir udah beres, ternyata masih tetap sakit perut dan tetap susah buang air, dan ternyata setelah diperiksa lebih dalam lagi sama dokter, ternyata ada kanker liver, dan itu sudah menyebar dan sudah ketahuannya di stadium 4 Di tahun di awal tahun itu, sejak 2022. sejak pemeriksaan atau operasi tumor usus itu gitu. Nah akhirnya udah keburu menyebar karena udah stadium 4, jadi bisa dibilang ya pengobatannya nggak lebih dini, agak terlambat gitu. nggak maksimal jadi. Nggak maksimal jadinya. Jadi kalau bisa sharing hikmahnya bahwa apapun itu kita harus cepat-cepat cek. Ya, kita rasa ada gejala-gejala sedikit, entah itu cuma sakit perut yang susah buang air pun, kita harus buru-buru cek gitu. Takutnya memang ya kayak gini, salah diagnosa akhirnya gitu. Dari sosok mendiang Gensi itu, apa yang kamu ingin share, kebaikan apa tentang mendiang yang Adik saya ini bisa dibilang awal mula atau pionir dari keluarga yang istilah kita sebagai orang Kristen itu bertobat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu dia, dan dia yang membawa keluarga pada akhirnya lebih mengenal Tuhan lebih dalam, dan semuanya itu bisa ikut melayani Tuhan itu karena dia. Itu adik saya. di umur berapa? Oh, dia sudah melayani Tuhan sekitar 15 tahun ada ya. 15 apa 20 tahun saya lupa awal mula. Oh, dari dia kuliah kok kalau nggak salah. Nah, jadi sejak dari dia yang pertama awal mula istilahnya mempersembahkan dirinya buat Tuhan sepenuhnya, dan di situ keluarga ikut gitu loh. Di situ keluarga bisa melihat kehidupan dari dia gitu. Apa yang dia katakan yang membuat kamu juga akhirnya bersama-sama, kamu pribadi, yang dia katakan akhirnya kamu pun juga mulai lebih total dalam melayani Tuhan? Kalau saya sih belum total ya. Saya bukan full time tapi full heart kalau buat orang-orang kita bilang. Tapi apa gitu. ada kata-kata dari mendiang yang kena banget? Gini, dia itu buat keluarga, dia selalu menyemangati kita bahwa apapun masalah yang kita hadapi itu pasti akan dilewatkan, akan bisa kita lewati semuanya karena Tuhan. Bukan karena usaha kita yang sekeras apapun, pokoknya percaya aja kita bisa melewati semuanya itu karena Tuhan. Dan dia memang bisa dibilang pejuang ya, fighter, dan yang memang membawa keluarga kita semua dari yang nggak tahu lebih dalam tentang Tuhan sampai akhirnya kita semua tahu, oh ya memang harus ngandelin Tuhan, apapun itu harus ngandelin Tuhan, baru benar hidup kita segala sesuatunya. Karena itu kita lihat juga Tessa terlihat tabah karena tahu bahwa dia sudah kembali kepada Sang Pencipta. Amin. Amin. Iya betul, karena kita semua percaya bahwa ini adalah jalan yang terbaik dari Tuhan buat adik saya. Kami sangat berusaha untuk mengikhlaskan segala sesuatunya. Baik, Tessa terima kasih untuk sharing. Sama-sama. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi.